tersebut. Gitu ya Pak Jeffrey ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi Baik. Bapak Ibu sekalian, alurnya Bu Dian yang akan menyampaikan karena Bu Dian sudah mengoreksi ya. Jadi Ya, nanti teman-teman mohon diperhatikan ketika Bu Dian menyampaikan proposalnya dan nanti ada kesempatan untuk juga berdiskusi. Bu baik. Dian, Ya. silahkan Oke. untuk ngeliti ya Bu. Makasih. Terima kasih Pak Jeffrey dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Saya pikir langsung saja kita pada rancangan proposal proyek yang sudah dikirim melalui Pak Jeffrey dan Pak Jeffrey kirim ke saya ya. Jadi saya akan mulai ini untuk yang KPFP. Ya, KPFP ini punya ketuanya adalah Ibu Rahayu Novita, betul ya? Apakah dari KPFP ini ketuanya sudah hadir ya? Jadi bisa concern untuk kita nanti diskusi. Ini sudah ada KPFP Bu Rini ya. Paling tidak ada yang mewakili dari tim proyeknya. Iya, Bu Dian, mohon maaf. Ini kebetulan ketua kami, Bu Rahayu, sedang di perjalanan dari Bontang menuju Hmm. Samarinda karena Mm-mm. ada kegiatan untuk kuliah S2-nya. Oke, tapi ada Jadi, tim yang mewakili ya Pak Agung ya. iya, ada 4 orang kami di sini, Bu Dian. Baik, Alhamdulillah sama aja ya. Izin share screen dulu Bapak Ibu semuanya. Ini judul dari proyek KPFP-nya. Saya langsung di sini karena judulnya adalah meningkatkan kompetensi guru BK. Sasarannya adalah guru BK ya. Dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi melalui penyusunan instrumen asesmen awal. Nah, supaya lebih konsisten, ini mungkin bisa disesuaikan penggunaannya ya. Langsung saja dalam merancang instrumen asesmen awal, yang gitu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, apakah ini typo atau apa? Di sini muncul jadi tidak konsisten dengan judulnya. Jadi di sini tertulis metode pelatihan lebih banyak ke praktik pembuatan soal dan menggunakan aplikasi pengolahan data yang mampu mempermudah kerja guru BK gitu. Karena instrumen asesmen awal itu sebetulnya bukan soal ya Pak ya, tapi lebih Oh iya, kepada iya, Bu. hal-hal yang untuk memotret kesiapan belajar peserta didik, kemudian minat belajar dan gaya belajar. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan lebih banyak kepada praktik menyusun Merancang instrumen asesmen. asesmen awal pembelajaran. Gitu ya, Pak ya. Ini Iya, dari Bu. bertahap ya Pak, dari atas ke bawah supaya kita tahu nanti mudah untuk meluruskannya atau memperbaikinya. Di sini juga masih ada diagnostik non kognitif, langsung saja asesmen awal pembelajaran biar ada konsistensi. Kemudian di sini ada harapan kami tingkat keberhasilan dari proyek ini adalah 75% dari peserta pelatihan mampu merancang instrumen. Nah, outputnya adalah eh, si peserta pelatihan itu setelah dilatih dia bisa membuat instrumen dari 3 jenis tersebut kan Pak. Nah, untuk mengetahui Iya, bahwa betul. ya untuk mengetahui bahwa instrumen yang disusun itu sudah memenuhi kriteria yang diharapkan atau belum, itu perlu ada alat ukurnya tentu gitu ya, supaya tahu Iya, 75%-nya orangnya mana, terus yang 25% dikatakan mungkin kurang mampu atau tidak mampu, itu apa sih tindak lanjutnya? Karena itu konsekuensi dari munculnya prosentase itu. Nah, ini harus diperhatikan 75% kan, yang 25% kan harus ada tindak lanjutnya nih kan gitu. Nah, itu dipikirkan. Kemudian ini tipe-tipe nggak usah. Nah, di hari ketiga, Pak, saya langsung ke hari ketiga. Ini mm-mm, tugas mm-mm. berkelompok. Mungkin lebih nanti didetilkan, dibunyikan. Tugasnya itu ngapain? Berlatih, merancang asesmen awal pembelajaran. Karena ini masih dalam frame pelatihan. Jadi tugas berkelompoknya ini dia berlatih ya, merancang Iya, asesmen awal pembelajaran meskipun masih secara berkelompok. Itu. Kemudian pada tahapan berikutnya ini monitoring. Menurut saya ini lebih pas adalah pendampingan namanya. Ya, jadi ada pendampingan yang pertama ini ya, ini lebih pas. Nah, ini pertama pendampingan menyusun asesmen awal pembelajaran.
Jadi ada tim, mungkin ya ada tim yang datang atau mungkin dikumpulkan satu tempat, baik luring atau daring lah sesuai dengan rancangan awal untuk mengetahui progresnya. Seperti apa asesmen awal yang sudah dibuat oleh peserta pasca mereka mengikuti pelatihan. Nah, biar dilihat untuk mendapatkan feedback, ya kan? Nah, itu akan nyambung Iya. ke B-nya. Akan ada pendampingan lagi untuk mendapatkan feedback dari guru dan kepala sekolah. Itu. Nah, ini berarti bukan feedback untuk dampak ya, tapi lebih kepada uji keterbacaan dari teman sejawat. Begitu ya, Pak ya. Eh, Iya, Bu. itu instrumennya udah jadi, diuji keterbacaan oleh guru mapel lain dan juga kepala sekolah. Begitu kan maksudnya ya di sini ya. Iya, betul, Nah, seperti itu itu. berarti bukan untuk mengetahui dampaknya, tapi untuk uji keterbacaan dari instrumen yang disusun tersebut kepada teman sejawat. Itu. Kemudian mengumpulkan yang C-nya adalah dia mengumpulkan hasil instrumen awal yang telah dibuat setelah mendapatkan feedback dari teman sejawat tersebut. Jadi itu akan ngalir pendampingan yang pertama kita tahu progresnya dulu sampai di mana penyusunannya. Pendampingan yang keduanya sudah jadi diuji keterbacaan oleh teman sejawat. Ya, yang pendampingan ketiganya hasil dari uji keterbacaan itu udah diperbaiki lalu dikumpulkan sebagai sebuah produk. Ya, produk jadi yang bisa digunakan. Itu. Nah, kemudian evaluasi tentu berkaitan dengan pembuatan laporan dan produk-produk serta diharapkan dampaknya ini dapat di sini otomatis instrumen yang sudah disusun ini sudah bisa digunakan oleh guru-guru mata pelajaran dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Pak, masukan dari saya secara substansi untuk KPFP ini. Silahkan bisa memberikan tanggapan dulu Pak supaya kita lebih clear nanti di dalam aktivitasnya. Monggo Pak Agung atau tim yang Baik, lain. baik. Baik, terima kasih, Bu Dian. Iya, silakan Pak Agung. Eh, Yap, siap, silakan Pak Pak. Jepri. Baik, ke yang bagian atas dulu, Bu Dian. Di mana Pak? Nah, ini sebenarnya kami typo ya, yang di bawahnya, Bu Dian, yang 75%. Nih Pak. Nah, ini kan sebenarnya kan sudah kami jelaskan juga di tahapan pelaksanaan itu. Ini kemarin kayaknya lupa diganti, ini harusnya 70% dia. Iya, iya. Karena di bawahnya kan 70% kan ya. Betul, iya Nah, betul. Di sini ini 70 nih. iya, Ya, di bawah itu 70. ya. Nggak apa-apa nanti disesuaikan aja. Yang penting kita di sini ketemu itu clear gitu ya Pak ya. Biar Iya, nyambung iya. Baik, dari Bu awal Dian. sampai akhir. Kemudian Pak Agung. Heeh. Terus yang di bagian tahapan kemudian yang di bawah. Yang ini kah? Nah, yang ini berarti tadi monitoringnya ini kita ganti menjadi Pendampingan kali ya. pendampingan, Iya. gitu ya. Pendampingan Lebih pertama kita ngecek untuk progresnya. progresnya. Keduanya Yang kan kedua, berarti udah jadi ya. Terus untuk diuji keterbacaan pada iya, guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan feedback. Itu. Nah, iya, itu kemudian yang iya, pendampingan untuk yang kedua kemudian ya, uji oke, keterbacaan ya, untuk mendapatkan feedbacknya. ya, Lalu yang terakhir itu adalah hasil sudah dari uji jadi keterbacaan hasilnya. tersebut. Jadi instrumen itu siap digunakan kan gitu ya. Nah, jadi kalau ini sudah Iya. siap digunakan, dievaluasi, kita bisa melihat di sini dampaknya Hmm. setelah instrumen itu digunakan oleh guru-guru gitu kan, Pak. Siap, siap, Budian. Ya, Baik, nanti akan kami tindak lanjuti untuk evaluasi dari Budian. Terima kasih banyak, Budian. ya, sama-sama Pak Agung. Berikutnya, boleh langsung sambung ke proposal berikutnya ya Pak Jeffrey Boleh, kalau nggak ya. ada lagi pertanyaan dari tim KPFP ya. Atau mungkin Cukup selain ya Pak Agung mau Pak mewakili ya. Agung, iya. Ya, mungkin Tim dari teman yang lain KPFP ini, ada yang mau iya ini ditanyakan.
KPFP banyak ini yang hadir, ini ada Bu Ada 4 Dwi, orang kan. ada iya. Barangkali ada tanggapan lagi, boleh? Iya, ini ada Bu Ari juga. Cukup, Bu Rini. cukup. Sudah cukup jelas Pak Agung. Semua. Bu Dian juga sudah cukup jelas Bu Dian kami untuk yang KPFP untuk revisi selanjutnya. Terima kasih. Baik, ya. Berikutnya Baik, saya izin untuk pematang siantar ini Pak Judo ya. Oke. Pak Iya, Judo Pak kan Judo sudah dan kita kawan-kawan. beri masukan yang kemarin, ini sudah menjadi lebih sangat rapih ya. Urutannya itu sudah sangat bagus Pak Judo. Nah, ini mungkin ada harus double-double nanti dicek lagi tulisannya ya Pak Judo ya. Pak Judo, kita lihat di sini 75% peserta workshop membangun pemahaman yang benar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian 70% mampu menyusun skenario. Nah, ini ada persentase yang berbeda. 75% paham, terus kemudian turun lagi 70 dia mampu menyusun skenario. Gitu. Saya pengen tahu dulu reasonnya apa sih sehingga 75 paham dan 70 turun untuk menyusun RPP-nya gitu Pak Judo. Pak Judo. Pak Judo, suara saya terdengar nggak Kayaknya ya Pak? iya. Udah. Memang Terdengar. apa Bu? Oh, iya. Oke. Kebetulan karena di sini agak ada beberapa orang, takutnya teman-teman di sini dengan suara yang keluar terganggu. Jadi saya pakai headset ketika mendengarkan, tapi ketika ngomong ternyata headsetnya nggak bisa dimanfaatkan. Jadi saya harus buka headset dulu. Baik, terima kasih buat Bu Dian atas pertanyaan ya. Mungkin nanti kalau saya yang harus ditambahkan nanti boleh dengan rekan tim saya yang baik Bu. Dari dasar pertimbangan kita ini kita juga kemarin diskusi ya Bu ya. 75 dan 70 ya kan, kenapa turun gitu ya. Memang kadang terkait dengan pemahaman mungkin kadang secara teoritis peserta itu kita anggap dia mampu lebih tinggi karena sekitar pemahaman. Hanya kadang di pelaksanaan. Jadi kalau di pelaksanaan ini kan yang kedua, kemudian diharapkan 70% peserta mampu. Jadi biasanya dalam mengimplementasikan keterampilan untuk membuat RPP tersebut ada hal-hal mungkin yang masih belum maksimal. Artinya kenapa turun, kita mungkin lebih realistis saja lah Bu, nggak muluk-muluk, karena kadang biasanya memang kondisi kegiatan seperti ini di pemahaman oke, tapi kadang untuk mengimplementasikannya ada hal-hal mungkin yang terjadi atau mungkin lupa atau gimana, dan kita sendiri mungkin seperti itu Bu kenyataannya. Nah, Oke. itu jadi Baik Pak nggak Judo. muluk-muluk itu Bu. Terima Iya, kasih Bu. ini saya potong dulu. Nah, sebagai penyelenggara pelatihan ya tentunya Pak Judo ya, Iya Bu. pasti sudah menyiapkan untuk mengetahui 75% ini diukur dari apa. Kalau ini pemahaman berarti diukurnya dari hasil post-test ya, pre-test dan post-testnya, karena pemahaman. Kemudian yang 70%-nya ini berarti Bapak harus menyiapkan semacam telaah RPP, karena ini berbasis produk. Ya, Iya Bu. dari seluruh RPP yang disusun oleh guru-guru yang mendekati sesuai dengan konsep dari pembelajaran berdiferensiasi, itu yang seperti apa kriterianya, sehingga Bapak itu bisa mengukur ketercapaian dari goal dari proyek ini gitu ya Pak Judo Iya ya. Bu. Nah, Iya Bu. kalau post-test itu saya lihat sudah ada di randonya Bapak. Nanti tinggal menyiapkan untuk mengukur 70%-nya ini. Gitu sih Pak Judo. Iya Bu. Kemudian Berat- gimana? Berarti instrumen ya Bu Telaah. ya, Iya, rubrik kayak atau instrumen telaah yes. itu harus disiapkan juga dan disampaikan gitu ya Bu Betul. ya. Iya, supaya nanti di outputnya betul-betul berbasis data ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Kemudian yang di langkah-langkah ini ya Pak ya, ini Bapak sudah refleksi dari setiap unit
itu sudah Bapak targetkan 75% memahami terkait materi. Nah, kalau ini apakah menurut saya nih kalau di sini Pak di persiapan ini lebih baik prosentasenya dihilangkan saja sih Pak, karena ini dari on proses ya. Nah, Iya, ini kan Bu. proses pelaksanaan pelatihannya. Artinya peserta melakukan refleksi pemahaman materi unit 1. Peserta melakukan refleksi pemahaman unit 2. Itu dan dia menyusun RPP. Ini harusnya saat proses semuanya bisa paham, semuanya bisa melakukan aktivitas praktik menyusun RPP-nya. Nah, baru dievaluasi, mungkin nanti kembali lagi pada yang Bapak targetkan tadi, 75 dan 70. Karena ada Oke, di Bu. terakhir, kalau diproses menurut saya tidak perlu ada Angka. prosentasenya. Iya. Iya, oke. Ya, sip, Nah, Bu. Nggih. ya, terus ini Pak, di sini dievaluasi, ini kan berupa laporan kegiatan berupa produk kegiatan. Nah, ini nanti RPP-nya tentu adalah RPP yang memuat pemetaan kebutuhan belajar siswa, karena itu masuk dalam unit 1 yang tadi disampaikan. Jadi RPP yang lengkap dengan pemetaan kebutuhan belajar siswanya, gitu Pak. Itu tambahan dari saya karena ini sudah dari kemarin kita bahas ya di pertemuan yang pertama, sudah bagus. Semoga tanggapannya Pak Judo dan tim. Iya, sebentar ya, Bu. Tuhan belajar. Baik, terima kasih Bu Dian ya. Wah, ini saya sangat diingatkan kembali. Nah, jadi beberapa hal tadi berarti di pelaksanaan dan apa ya indikator keberhasilan itu masukannya bahwasanya angka persentase itu dihilangkan atau karena dia proses ya Bu ya, itu tadi dasarnya ya, karena dia sebuah proses, harapannya memang peserta melakukan refleksi pemahaman dan seperti itu. Nah, kerunutannya nanti adalah ke evaluasi. Di evaluasi tadi yang disampaikan bahwasanya ternyata berarti evaluasi gini ada dua ya Bu ya, kalau dari yang Ibu sampaikan. Ya, Di karena Bapak evaluasi punya mentargetkan 2, pemahaman dan produk. dan produk ya benar. Ya. Kemudian berarti untuk evaluasi kegiatan seluruh, kalau yang dievaluasi yang kami tulis kegiatan berisi, berarti dia dari semua proyek. Namun sebelum itu berarti perlu juga evaluasi dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan tadi ya Bu ya. Pencapaian kegiatannya ya. Berarti Yang di situ dia nanti dia bisa memotret ini sasaran benar, atau ya. goalnya. Ya, berarti pijakannya adalah sasaran goal ya Bu ya. Iya. Nggih Bu, terima kasih. Tapi kemudian satu lagi Bu, tadi mungkin saya perlu penjelasan yang apa ya? Mungkin saya nggak paham atau kurang paham ya Bu. RPP yang lengkap dengan pemetaan kebutuhan. Berarti itu kan tadi di terakhir ya Ibu sampaikan bahwasanya perlu juga RPP yang lengkap dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Itu kan tadi di tahapan evaluasi ya Bu ya. Berarti produk itulah ya yang Pak. masuk. Gimana Bu? Itu kan ada di produk yang Bapak targetkan. Karena ada laporan kegiatan berupa produk kegiatan dalam kurung RPP atau skenario. Nah, RPP-nya ini sebaiknya dilengkapi dengan hasil pemetaan kebutuhan belajar. Oke. Disampaikan pada unit materi 1, gitu Ya, ya. Bu. Ya. Nah, kan unit 1 dia melakukan pemetaan kebutuhan belajar dulu kayak asesmen awal. Terus kemudian unit 2-nya strategi pembelajarannya itu di langkah-langkah kegiatan pembelajaran, baik pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, itu nanti menjadi sebuah bahan untuk menyusun sebuah RPP, gitu kan Pak? Iya Bu. Jadi unit 1, 2, dan 3 itu terpotret lengkap gitu dalam produk evaluasi, gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Berarti itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ya Bu ya. Sehingga nanti produknya itulah yang menjadi evaluasi dari kegiatan pelaksanaan tadi gitu ya Bu ya. Ya, betul. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, sejauh ini sudah bisa dipahami. Ya. Kita ada yang lain di timnya Pak Judo? Pak Yon, mana tuh ada yang ditambahkan Pak? Bang, cukup.
Iya, Baik. kalau cukup dariku sedikit Bu Dian. Oke, silakan Ini, Pak. ini mau memperjelas Bang Judo dan juga Bang Ian. Jadi produknya apa Bang? Produk akhirnya ini. Kalau nggak salah tadi Produknya RPP ya. adalah RPP dan juga hasil apa ya? Pemetaan dari pemahaman. Oh iya, ini bagus juga ini nanti Itu ada karena refleksi memang sekarang ini kan pemahaman. iya, sekarang ini untuk RPP yang berdiferensiasi yang di apa ya, yang ada pemetaannya itu memang cukup sulit dicari sih. Berarti tidak sampai pada implementasi seperti yang kemarin kan. Itu jadi Nah, RTL atau ada beberapa iya, sampel nanti yang akan diambil. betul. Misalnya kalau aku tadi kepikiran satu itu produknya RPP yang dilengkapi dengan pemetaan, kemudian yang kedua itu adalah mungkin ada video apa ya terkait pembelajaran berdiferensiasi, tapi nggak usah semua gitu karena nanti itu kan sifatnya RTL ya. Iya, Mungkin Bang. bisa dicari yang terbaik nanti baru dicobakan, atau mungkin nanti bisa mencobakan teman-teman Pasda perubahan sendiri kan. Menurut saya kan karena kawan-kawan juga guru boleh coba di kelas masing-masing sih, kupikir ya. Sebagai contoh konkret, karena ini kan 3 bulan karena waktu ya. Tapi kalau misalnya nanti masuk di project yang sustain untuk tahun depan yang berkelanjutan, tentunya ini bisa dibuat lagi ke sana bahkan sampai riset, kupikir nanti. Gitu Bang Judo. Iya, Bang. Itu ya berarti itu Ada produknya tambahan ya. Produknya video ya, RPP Bang ya. ya. Video ya. Berarti Iya, tapi nggak usah semua. ya, video ibarat kayak praktik baiknya gitu ya, Bang ya. Video best practice-nya Betul, ya. betul. Karena nggak mungkin semua melakukan kan, mereka Iya, Bang. videokan. Nanti Jadi memang di kita akan gambaran keluar duit lagi. di Iya gambaran kan, kita harus memang kan, kita Bang. fasilitasi juga kawan-kawan yang buat video kan, kebiasaan kita Iya. begitu. Iya, iya. Oke, Bang. Berarti nanti hubungannya kepada RAB ya, Bang ya. Iya, kalau bisa memang bikin aja satu video praktek baik atau gimana gitu ya. Kalau kawan-kawan yang lain nanti beda lah. Masukin di RAB. Ya. Jadi produknya itu ada RPP. lesson plan sama praktek baik sebagai contoh. Jadi kalau Iya. nanti dipakai untuk pelatihan itu sudah ada bentuknya. Gitu mungkin Bu Dian. Gimana menurut Ibu? Cocok lah ya? Lebih bagus, Oke. Pak. Oke. Iya. Nanti biar mereka bisa masukkan di RAB. Dariku itu cukup. Makasih. Makasih, Bang. Makasih, Bu. Siantar oke? Cukup? Baik, oke. Kalau sudah Oke. oke, saya lanjut ke kreativitas leveling ya, guru krealis Ya Bu. ini. Monggo. Oke, Ayo. krealis Bu ini, Siti, Bu Siti, Bu apa Wati Pak? ini yang hadir Iya. berapa orang? 4 orang juga ya? Pak Bambang 5, Pak. Bu Noya nggak hadir. 5. Iya sih. Yang hadir ini Oke. 3. Buat ini Oke, saya mudah-mudahan sama fokus Pak ya. Bambang. Ya, Oke, baik Bu fokus. Siti Silakan dan Bu Dian. kawan-kawan, terima kasih. Ini proposalnya bagus sekali, sangat rinci, tapi beberapa hal saya ingin diberi insight ya Bu ya. Yang pertama ini konsepnya, apakah workshop atau pelatihan atau penelitian Ibu. Karena beberapa di dalam proposal ini saya masih temukan kata penelitian, menemukan kata pelatihan juga gitu. Nah, ini harus Ibu luruskan karena sebetulnya konsepnya ini lebih banyak ke workshop ya atau pelatihan gitu. Nanti bisa Ibu tanggapi beberapa pertanyaan saya dan juga masukan. Kemudian yang keduanya yang akan ditonjolkan dari judul pembelajaran diferensiasi berbasis teknologi dan kreativitas leveling itu apakah penggunaan media digitalnya atau konsep dari penerapan pembelajaran diferensiasinya. Itu karena di sini ada 2 hal besar, ada yang bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi ada juga penggunaan GFORM. Tuh, nah nanti bisa dijelaskan lebih detail supaya tidak ada ambigu di dalam proposal ini terkait dengan goalnya. Kemudian yang ketiganya, saya belum menemukan rincian materi. Kalau ini pelatihan, struktur programnya, atau substansi yang akan disampaikan pada saat pelatihan, itu apa saja. Ya, unit-unitnya. Kalau dari Pak Judo tadi kan ada unit materi 1 dan sebagainya. Ini saya belum menemukan gitu ya. Meskipun tadi pagi baru saya lihat setelah Pak Jeffrey kirim. Pemantiknya ini bagus. Pemantik lebih kepada
bagaimana pemahaman guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini bagus, ya. Namun semakin ke bawah justru lebih mengarah kepada media kayak Gform, Quizzes dan sebagainya, gitu. Sehingga ini perlu dipertegas. Pada saat pelatihan ini apa sih yang akan dihasilkan targetnya? Apakah guru bisa menggunakan media digital untuk mendukung pembelajaran diferensiasinya atau penerapan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas? Ini yang harus ditegaskan. Kemudian di sasaran utama proyek dan tahapan proyeknya ini masih ada pengulangan-pengulangan ya. Di sini guru sekolah mitra yang saya tandai kuning nanti akan muncul lagi di sini. Jadi di atas ini kesulitan dalam implementasi kurikulum merdeka, alinea keduanya kesulitan menggunakan aplikasi Google Form. Itu. Terus nanti langsung kepada komunitas belajar gepreknya ini. Nah, jadi 3 hal ini itu gimana sih nanti meramunya menjadi sebuah sasaran, tujuan akhirnya apa sih sebetulnya? Itu. Nah, karena belum ada materi yang akan disampaikan, baru muncul tahapan-tahapan. Nah, ini muncul penelitian juga. Apakah ini pelatihan atau penelitian? Ini nanti tolong ada konfirmasi dari tim yang menyusun proposal ini. Berikutnya syarat untuk menjadi komunitas belajar. Nah, syaratnya ini salah satunya dia sudah mampu pembelajaran berdiferensiasi dan memiliki kreativitas leveling. Nah, kalau ini menjadi sebuah syarat menjadi komunitas belajar yang akan dilatih, berarti mereka sudah mahir. Padahal judul proposal Ibu akan mengajarkan mereka pembelajaran berdiferensiasi dengan teknologi yang kreativitas levelingnya. Ini menjadi hal yang bertolak belakang karena di komunitas belajarnya sudah dipersyaratkan dia sudah punya kemampuan, tapi masih akan dilatih, gitu ya. Kemudian yang berikutnya menyusun program kegiatan komunitas belajar. Nah, ini ada kata mengelompokkan peserta komunitas belajar berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kebutuhannya berbasis apa, indikatornya apa untuk mengelompokkan mereka dalam komunitas belajar. Tuh, ini kan harus berbasis indikator-indikator dari apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Kemudian di tahapan kegiatan yang Bapak Ibu tabelkan, ini sudah ada pelatihan dan workshop, muncul materi-materinya gitu Bu, atau mungkin ini proposalnya masih draft, nanti masih akan disusulkan konsepnya seperti apa. Kami mohon penjelasan dulu Ibu supaya tidak ada miss di antara kita semua. Monggo silakan Bu Siti. Baik Ibu, terima kasih Bu Dian atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena kemarin memang saya sangat sibuk di PPG. Nah, jadi mungkin saya konsentrasi mulai per hari ini akan konsentrasi ke proposal ini kami beserta tim. Yang pertama mungkin yang ingin kami tanggapi, kami juga mohon petunjuk dari Ibu. Di sini pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya kami membentuk komunitas itu bagaimana teknis kerja kami nantinya bisa mempermudah karena kami punya komunitas di sana. Nah, itu awal kerja kami membentuk sebuah komunitas itu bukan merupakan kalau dibilang target pendukung, artinya untuk mempermudah kalau kami punya komunitas, nanti kami tinggal gampang melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian ada kerancuan antara pembelajaran diferensiasi yang difokuskan ke sana atau ke kreativitas, ke teknologinya gitu ya Ibu. Mungkin kami juga mohon petunjuk. Kemarin kami bincang-bincang bersama tim, sebenarnya ini guru yang melakukan proses pembelajaran itu berbasis teknologi tersebut. Nah, kalau memang ini salah, ini merupakan pola dua yang sangat besar yang harus dipisah. Nah, mungkin ini kami akan fokus kemana yang lebih baik.
Apakah kami harus memang target ke berbasis teknologinya atau ke pembelajaran berdiferensiasinya? Karena menurut pemikiran kami, itu ketika guru melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis teknologi ini akan lebih baik. Nah, itu dalam pemikiran kami. Namun mohon petunjuk Ibu. Nah, kami di sini untuk penelitian sudah kami rubah, itu sudah kami hilangkan, tapi tadi masih ada juga yang ada di sana, Ibu mohon maaf. Itu sudah bukan penelitian, tapi kami di RAB sudah membuat bahwa itu merupakan pelatihan workshop nantinya Ibu. Dan kami di RAB itu sudah kami susun sebenarnya berupa workshop. Nanti kegiatannya mulai dari kami perekrutan, pembentukan, geprek itu juga baru muncul. Pembentukan geprek itu kemarin munculnya Ibu ketika kami kumpul. Gimana kalau komunitasnya ini kita sebut dengan geprek, guru berdiferensiasi berbasis teknologi. Oke, makanya itu muncul. Sebenarnya itu muncul baru. Nah, baru kemarin itu kami revisi. Nah, artinya kami mohon petunjuk. Jadi untuk komunitas itu hanya sebagai pendukung. Kami bukan fokus ke sananya, tapi kami tetap fokus kepada pembelajaran berdiferensiasi, dan di situ kami masukkan bagaimana guru ini melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini dengan berbasis teknologi. Makanya di sana ada muncul Google Form, quizzes. Nah, mungkin kalau ini terlalu luas, kami akan memilih salah satu tapi dalam. Nah, mungkin itu nanti akan kami lakukan Ibu. Masalah proposal ini nanti akan kami perbaiki lagi karena memang kemarin saya jujur tidak maksimal karena saya memang sibuk. Kemarin juga saya minta tolong tim Ibu Nia yang maju. Saya tidak bisa hadir karena memang kebetulan saya ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggal. Nah, mungkin itu masukan dari kami Ibu. Mohon petunjuk. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Siti konfirmasinya. Jadi begini Ibu, kalau Ibu ingin ini adalah pembelajaran diferensiasi yang didukung oleh penggunaan teknologi itu ya Bu ya, maka mulai dari latar belakang pemantik itu langsung diarahkan ke sana. Jadi lebih banyak bicara pentingnya media-media digital ini untuk memudahkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi akan nyambung Ibu dari awal sampai akhir. Nah, sementara proposal Ibu lebih banyak kepada gimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Justru dukungan media digitalnya yang menjadi tujuan utama Ibu itu terbaca sedikit di dalam proposal. Sehingga si pembaca proposal akan berkesimpulan ini sebetulnya mau konsepnya diterapkan atau mau digitalnya sih yang ditonjolkan gitu kan Bu Siti. Jadi ini yang perlu diperbaiki adalah penyesuaian konten dari proposalnya, dari latar belakang, pemantiknya, sampai kemudian di sini ada masih rendahnya dan sebagainya. Ini lebih mengarah kepada penggunaan media digitalnya untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dia akan lebih kuat untuk mengarah ke sana. Terus Ibu tambahi dengan materi-materi apa yang akan disampaikan pada saat pelatihan tersebut. Taruh di sini kan ada muncul JIFOM, kuisis dan sebagainya kan Bu ya. Nah, itu perlu Ibu detilkan sebagaimana tadi Pak Judo ada unit 1 itu belajar apa, unit 2 materi belajar apa. Jadi itu akan terlihat tergambar bagi si pembaca proposal tentunya gitu. Kalau ini tahapan-tahapannya, nah nanti si komunitas belajar itu akan dibentuk sebagai setelah pelatihan itu selesai atau pada saat si calon peserta pelatihan itu juga termasuk calon komunitas belajar gepreknya itu Bu. Kalau rencana kami itu sebenarnya di awal Ibu, karena memang guru yang di dalam komunitas ini nanti, inilah nanti intinya. Inti dari yang akan kami panggil sebagai yang mau dilatih. So, Yang itu mau. untuk mempermudah aja maksudnya. Ini di awal rencana kami. Kalau yang mau dilatih berarti dia calon peserta pelatihan.
Iya, Jadi yang ikut pelatihan nanti kalau udah selesai dia adalah komunitas belajar geprek gitu kan maksudnya. iya Ibu. Nah, berarti perlu disesuaikan dari seleksi calon peserta komunitas belajarnya. Kalau di sini sudah menunjukkan kemampuan punya kreativitas leveling teknologi, berarti eh, asumsinya calon peserta pelatihan itu udah mahir dalam menggunakan teknologi, begitu kan ya? Kalau itu masuk dalam itu. Nah, kalau dia baru tahapan sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dia sudah paham, tinggal dikuatkan dengan levelingnya, teknologinya itu bisa dikuatkan melalui pelatihan tersebut gitu sih Bu. Jadi hanya revisi-revisi yang saya tandain tadi untuk menyesuaikan dengan target yang Ibu inginkan beserta tim, yaitu pada penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Gitu Bu. Baik Ibu. Ya, nanti jangan lupa ditambah struktur materinya ya Bu ya. Iya Ibu, terima Ya, kasih. ya sama-sama. Boleh yang lain selain Bu Siti mau menyampaikan komentarnya? Pak Bambang mungkin Ibu Watini, silakan. Ya, memang karena banyak orang nih, banyak pendapat juga jadinya. Tapi nanti kami akan fokus kepada apa yang Bu Dian sampaikan ini. Sama. Iya, tinggal disesuaikan sesuai goalnya aja sih Bu Siti ya. Kalau teknologi ya tonjolkan teknologinya gitu. Ada ya tanggapan dari yang lain lagi? Mungkin sudah cukup Ibu. Sudah cukup ya. Ya. Kiranya sementara dari saya itu dulu Pak Jeffrey. Iya, makasih Bu Dian. Ya. Eh, baik Bapak Ibu, itu dari Bu Dian ya untuk koreksi atau perbaikan untuk proposal masing-masing. Kalau begitu kita sudah, ya kira-kira gitu ya. Kan esensinya kan ada revisi, ada perbaikan, kemudian saya mau ingatkan juga kita akan kirim ke Jakarta beserta RAB ya. Tapi ini tadi terlihat sepertinya teman-teman dari Asahan masih perlu eh, membongkar kembali apanya ya proposalnya untuk lebih fokus tadi kalau dari Bu Dian ya. Atau Apakah mungkin mau ke saya teknologi atau kirimkan pembelajaran dokumennya ya Pak Jeffrey ya. Saya kasih Ya link Bu, hasil masukannya ya tadi ya, dari saya boleh saya kirimkan aja gitu ya. Biar iya dilihat Bu ya, gimana. Boleh ya? boleh Bu boleh. Iya Oke. iya. Teman-teman sekalian itu sudah semua. Terima kasih Bu Dian, jadi cepat karena Ibu sudah koreksi langsung ya, dan sudah juga nanti ada di link yang akan dikirimkan. Masih ada kira-kira yang lain kalau enggak Bapak Ibu? Cukup? Karena ini udah kedua, nanti nggak ada lagi. Mohon Atau izin gimana? Pak Jeff, Ya, silakan Bu. Ibu Dian bisa minta tolong yang revisinya itu di-share ke kami supaya bisa kami perbaiki. Baik Ibu, saya Iya, kirimkan ini tadi. lagi saya unggah. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Iya, sama-sama. Oke. Bu Dian, kalau ada materi-materi terkait pemetaan itu, Bu, sepertinya teman-teman butuh ya. Oh, Pemetaan kebutuhan ya. ya, ya. Nanti Mungkin saya kirimkan sekalian referensi. di ini Pak, di link ini ya Pak ya. Saya lagi Iya, unggah. Ya. Ada oke. naskah Iya, akademik untuk pembelajaran berdiferensiasi sekalian saya unggah. iya, iya, iya. Makasih banyak, Bu. Pak Judo, silakan ada present. Iya. Dan Bu Dian kembali ya. Ini kan mungkin yang pertama tadi yang disampaikan Bang Jepri ya kepada Bu Dian, Bu kalau ada referensi terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini, ya itu sih yang pertama yang ingin saya sampaikan tadi. Bahwasanya kadang-kadang untuk saat ini memang penting sekali kita lebih banyak mengeksplor terkait dengan berdiferensiasi. Mengingat kadang istilah diferensiasi ini memang ya
barulah untuk saat ini, apalagi untuk IKM ini menjadi sangat familiar didengar, supaya nanti ada standar ataupun ada apa ya, penjelasan yang memang memiliki dasar yang kuat terkait hal tersebut. Mengingat nanti kita di lapangan akan bertemu dengan Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru ini biasanya Bapak Ibu artinya apa ya, lebih inilah aktif, dan juga penasarannya mungkin lebih tinggi, sehingga nanti tidak ada kendala. Itu tadi salah satunya adalah yang seperti disampaikan Bang Jepri tadi. Nah, yang kedua, Bu Dian, ini permintaan, kalau dikatakan permintaan pribadi, ya mohon maaf Bu, mungkin karena bagi saya pribadi, tapi mungkin kalau teman-teman juga memikirkan hal yang sama, itu berarti saya mewakili teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kan kata Bang Jepri tadi, kegiatan hari ini mungkin kalau tadi udah ada masukan, mungkin untuk sesi ini udah siap. Kadang kan Bu, apa ya, jujur saya kadang ketika saat ini belum berpikir apa yang mau dilakukan. Ketika dikerjakan itu kadang ini gimana ya koneknya gitu. Istilahnya banyak pertanyaan yang muncul. Bolehkah di Bu Dian ini kita berkomunikasi Bu, mana atau kita untuk kegiatan Zoom ini mungkin terbatas, tapi secara mungkin di chat atau apa, apakah Bu Dian bersedia atau memang ada batasan-batasan yang memang harus dilakukan. Mungkin itu pertama ya Bu Dian. Kemudian, nah itu lagi tadi sih. Kemudian untuk ini nanti materi berdiferensiasi ini kan bagi kami mungkin akan dikembangkan ataupun dibuatkan lah untuk, istilahnya kan diferensiasi ini besar sekali, tapi bagaimana kita mengambil poin-poinnya dan pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan untuk pelatihan yang akan dibuat. Nah, kira-kira itu boleh nggak kita seperti kalau terlalu gemuk ya agak dirampingkan, kemudian disisipi dengan kegiatan-kegiatan. Contohnya sekarang kan yang paperless, artinya mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kertas atau apa, sehingga nanti mungkin supaya pelatihan atau kegiatannya itu lebih menarik, ada hal-hal yang diselingi interaksi. Contohnya kan bagaimana menanya ke peserta dengan cara memberi Padlet ataupun Mentimeter, mungkin seperti itu. Ada nggak standar seperti itu untuk supaya kita kan ini ke depan akan memikirkan materi-materi tadi yang umum kita khususkan untuk bagaimana itu supaya setidaknya nggak pun efektif tapi berusaha untuk efektif disampaikan ke peserta. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan, ada 3 poin sih sebenarnya. Itu saja Bang. Terima kasih Bang. Ya, saya nanggapin ya Pak Jeffrey ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin akan diskusi lebih lanjut via Japri atau telepon, saya rasa nggak masalah Bapak Ibu bisa disambung, dan saya sangat terbuka sepanjang bisa membantu Bapak Ibu semua. Itu aja Pak. Terus kemudian yang kedua, Bapak tadi diringkas lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat kinerja ya, atau hal-hal yang akan dilakukan. Saya rasa itu bagus karena ini proyek adalah proyek untuk melakukan sesuatu ya, bukan proyek penelitian. Nah, jadi itu lebih bagus, lebih terlihat aktualisasinya gitu, Pak. Iya, terjawab Pak Judo ya. Oke Bang. Ya, tetap komunikasi ya. Dan kalau prediksiku sebetulnya nanti kita juga akan banyak berkomunikasi dengan Bu Dian ketika membuat ada RPP-nya, tentunya 1-2 harus kita lewat reviewnya Bu Dian kan. Ketika udah jadi ya, modul juga udah jadi, itu kan banyak. Kalau ini kan masih pada bagian proposal ya. Ya, Bu Dian akan membersamai kita sampai Oktober. sampai ya pelan-pelan. Tapi pasti Bu Dian juga banyak tugas di BBGP ya, itu yang akan menyita waktu ya. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih yang mana yang jadi skala prioritas. Oke, tidak ada lagi teman-teman. Kita bisa lanjut di WA ya, secara sinkron. Oke,
Bu Dian, karena memang targetnya sudah, kita juga nggak perlu berlama-lama di sini kan. Kawan-kawan ini juga pada bosan, lebih bagus nanti dilanjut gitu ya. Oke, ya. Saya akan kirim ada kawan saya yang merangkum tentang buku Tom Hilson, mentranslate. Mudah-mudahan nanti itu bisa jadi cakrawala juga ya untuk kawan-kawan. Apa yang termasuk diferensiasi dan apa yang tidak gitu. Kemudian nanti saya juga akan diskusi ya per kelompok lah untuk RAB. Ada waktu ya, Bapak Ibu ya, untuk RAB ya. Kalau di sini mungkin itu nggak akan bisa gitu. Dari Kaltim oke ya Pak? Siap, Bisa Pak. nanti ya. Nanti Mohon kita disiapkan mengikuti. waktu satu atau dua kali pertemuan supaya nanti RAB-nya jadi. Dan itu kan kita lakukan minggu depan. Karena minggu depan kita sudah harus kirim ini. Gitu sih. Dari Asahan juga, dari Siantar juga, Bang Judo, Bang Ion bisa ya. Nanti ya. Mohon disediain waktu. Nanti saya kabari ya. Bisa Bang. Oke. Iya, makasih banyak. Bu Dian, kalau ada closing statement, kalau enggak saya pikir menurut saya sih ini udah oke. Sudah direvisi. Gimana kira-kira kita sudah bisa live? Atau saya tidak akan rekam lagi